Masalah-masalah sosial dan media massa. Para akademisi dan praktisi memperkirakan peran media massa di waktu yang akan datang lebih banyak mengambil peran sebagai institusi produktif daripada institusi edukasi. Media saat ini menjadi lembaga yang distigmakan sebagai institusi penghasut, pencetus kerusuhan, pencetus masalah sosial, dan sebagainya. Mistisme dan tahayul. Awalnya mistisme dan tahayul lebih banyak berupa pemberitaan, kemudian menjadi tayangan sinetron yang berbasis tradisi dan budaya masyarakat untuk membahas rasa ingin tahu mereka terhadap dunia mistis yang tak terjawab. Secara lebih spesifik, tayangan mistis adalah sebuah konstruksi sosial dari seorang filmmaker terhadap kengerian pada suatu objek. Ada 3 macam tayangan mistik dan tahayul. Ada mistik semi-sains, mistik fiksi, dan mistik horor. Mistik semi-sains berhubungan dengan fiksi ilmiah. Walaupun kadang tidak nasional, namun secara ilmiah mengandung kemungkinan kebenaran. Contoh tayangannya adalah Manusia Harimau atau pertunjukan David Copperfield. Yang kedua ada mistik fiksi. Mistik fiksi merupakan mistik hiburan yang tidak masuk akal dan bersifat fiksi. Contohnya adalah kartun Scooby-Doo, Batman, dan Harry Potter. Dan yang ketiga adalah mistik horor. Mistik horor banyak mengeksploitasi dunia lain atau dunia gaib, seperti hubungan dengan jin, setan, santet, kekuatan supranatural seseorang, dan sebagainya. Tujuan dibuatnya tayangan-tayangan ini untuk menciptakan tayangan-tayangan horor bagi pemirsa film televisi. Dengan teknologi informasi yang canggih, media massa mampu menciptakan rekayasa grafis yang terlihat nyata. Tidak ada alasan rasional yang mengatakan siaran seperti ini bermanfaat bagi masyarakat, sehingga alasan satu-satunya tayangan tersebut adalah untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahaya tayangan mistik dan tahayul. Efek buruk berdampak pada kerusakan kognitif masyarakat, terutama anak-anak, serta kerusakan sikap dan perilaku. Walaupun secara ilmiah tidak ada hubungan konstan antara sikap dan perilaku, namun tayangan mistisme dan tahayul di media massa dikhawatirkan mempengaruhi perilaku masyarakat. Pelecehan seksual dan porno media. Berawal dari wacana seks, tubuh perempuan sebagai objek porno sebenarnya telah lama menjadi polemik di hampir semua masyarakat disebabkan karena adanya 2 kutub dalam menilai tubuh manusia. Yang pertama adalah kelompok yang memuja-muja tubuh sebagai objek seks serta merupakan sumber kebahagiaan. Yang kedua adalah kelompok yang menuduh seks sebagai objek maupun sumber dari semua malapetaka bagi kaum perempuan. Kelompok ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok feminis radikal dan feminis marxis. Pergeseran konsep pornografi. Ketika masyarakat belum terbuka seperti sekarang, teknologi komunikasi belum berkembang seperti saat ini. Semua bentuk yang menonjolkan objek seksual disebut kata porno. Ketika masyarakat sudah terbuka, kemajuan teknologi komunikasi terus berkembang. Ada beberapa macam pemahaman porno yang dapat dikonseptualisasikan. Macam-macam pemahaman porno. Ada pornografi, porno teks, porno suara, porno aksi, dan porno media. Pornografi merupakan gambar-gambar perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia. Sifatnya yang senonoh, jorok, vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual. Pornografi dapat diperoleh dari foto, poster, leaflet, gambar video, film, dan gambar VCD. Selanjutnya ada porno teks. Porno teks adalah karya pencabulan yang ditulis sebagai naskah cerita atau berita dalam berbagai versi hubungan seksual dalam berbagai bentuk narasi, secara detail dan vulgar, termasuk pula cerita porno dalam buku-buku komik. Berikutnya ada porno suara, yaitu suara, tuturan kata, dan kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung, secara halus atau vulgar, melakukan rayuan seksual, atau tuturan tentang objek seksual atau aktivitas seksual. Selanjutnya adalah porno aksi. Porno aksi merupakan suatu penggambaran aksi, gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan, memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Yang terakhir adalah porno media. Porno media adalah gabungan dari pornografi, porno teks, porno suara, dan porno aksi yang menjadi bagian-bagian yang saling berhubungan. Varian-varian porno ini menjadi satu dalam media jaringan seperti cybersex, cyberporno, dan sebagainya. Menyebarkan pencabulan tersebut inilah yang dimaksud dengan porno media.
Konsep porno media meliputi realitas porno yang diciptakan oleh media, seperti antara lain gambar-gambar dan teks-teks porno yang dimuat di media. Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 1995 dan 2001, kemudian diteruskan oleh mahasiswa penulis tahun 2005. Tentang sikap seks remaja, menunjukkan hampir semua media massa pernah menggunakan erotisme sampai pornografi sebagai salah satu pemberitaan mereka. Dengan kata lain, hampir semua media massa telah mempraktikkan porno media. Ada 4 alasan porno media sebagai kekerasan perempuan terbesar di media massa. Yang pertama, secara politik, media massa menempatkan perempuan sebagai bagian kekuasaan mereka secara umum. Yang kedua, media massa mengabaikan aspek moral dan perusakan terhadap nilai pendidikan dan agama. Selanjutnya, menjadikan tubuh perempuan sebagai kapital untuk mendatangkan uang. Dan yang terakhir, media sengaja menempatkan perempuan untuk kepentingan bisnis. Pengaruh porno media, kritik terhadap pornografi. Jadi pada intinya substansi persoalan adalah pada porno media karena apapun tindakan porno yang dilakukan oleh masyarakat menjadi konteks dalam kewilayahan domestik. Namun apabila tindakan porno itu ditayangkan di media massa menjadi konsumsi publik, maka porno media inilah yang sangat berbahaya karena porno media mampu menciptakan kekuatan konstruksi sosial di media massa itu. Yang keempat ada konstruksi sosial porno media. Jadi ketika media massa menggunakan porno media sebagai objek pemberitaan maupun proses pemberitaan, maka informasi dan pemberitaan porno itu akan sangat cepat dan meluas, terkonstruksi sebagai pengetahuan di masyarakat. Proses kecepatan ini terjadi melalui 3 proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Yang pertama, proses eksternalisasi terhadap objek dan proses pencabulan terjadi dengan cepat sebagai akibat dari penyesuaian diri yang sangat cepat dari masyarakat yang terbuka untuk menerima informasi baru melalui media massa termasuk informasi pencabulan. Yang kedua ada proses objektivasi, di mana masyarakat informasi yang terbuka dengan pola-pola interaksi yang terbuka pula akan memudahkan terciptanya proses intersubjektif yang dilembagakan, sehingga informasi porno yang disebarkan oleh media massa akan dengan mudah mengalami proses institusionalisasi di masyarakat, sehingga seakan informasi porno telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Proses internalisasi di mana masyarakat yang sudah terobjektivasi dengan porno media akan mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian fungsional dari informasi itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi terbiasa dengan kehidupan porno. Yang selanjutnya ada kekerasan perempuan di media massa. Yang pertama, ada citra kekerasan perempuan. Maksudnya di sini keindahan perempuan dan kekaguman laki-laki terhadap perempuan adalah cerita klasik dalam sejarah umat manusia. Dua hal tersebut menjadi dominan dalam inspirasi banyak pekerja seni dari masa ke masa. Namun, ketika perempuan menjadi simbol dalam seni-seni komersial, maka kekaguman terhadap perempuan itu menjadi sangat diskriminatif, tendensius, dan bahkan menjadi subordinasi dari simbol kekuatan laki-laki. Bahkan terkadang mengesankan perempuan menjadi simbol-simbol kelas sosial dan kehadirannya dalam kelas tersebut hanya karena kerelaan yang dibutuhkan laki-laki. Keindahan perempuan menempatkan perempuan dalam stereotip perempuan dan membawa mereka ke sifat-sifat di sekitar keindahan itu, seperti perempuan harus menawan, pandai mengurus rumah tangga, memasak, tampil prima untuk menyenangkan suami, dan cerdas sebagai sumber pengetahuan moral. Stereotip ini menjadi ide dan citra sekaligus sumber eksploitasi perempuan di berbagai media, juga menjadi protes terhadap iklan-iklan yang dianggap melecehkan citra itu. Nah, yang kedua, ada kekuasaan laki-laki atas perempuan, ciptaan kapitalisme. Secara global, struktur muatan pemberitaan media massa pada umumnya belum secara seimbang merespons kepentingan perempuan. Pemberitaan media massa umumnya memberitakan ruang publik laki-laki, mulai dari persoalan negara, politik, militer, olahraga, pemerintahan lokal, sampai dengan wacana publik laki-laki lainnya. Dari sisi pemaknaan, pemberitaan media massa juga tidak seimbang antara pemaknaan ruang publik laki-laki dan ruang publik perempuan. Ketika pemberitaan media massa menyangkut persoalan laki-laki, maka media massa menyorotnya sebagai pahlawan. Namun ketika sorotan media massa pada persoalan perempuan, terkesan maknanya sebagai pelengkap hari itu. Persoalan menjadi serius ketika pemberitaan media massa menyangkut sisi aurat perempuan. Makna pemberitaannya justru menjadi konsumsi laki-laki. Maka di situ terkesan bahwa perempuan sedang dieksploitasi sebagai sikap ketidakadilan terhadap perempuan dan bahkan
kekerasan terhadap mereka. Melihat berbagai pengalaman pemberitaan media massa tentang perempuan, maka sebenarnya porno media baik dalam pemberitaan maupun dalam iklan dapat disimpulkan sebagai kekerasan perempuan terbesar di media massa. Karena melalui tayangan pornografi, media massa telah memotong-motong tubuh perempuan berdasarkan fungsi seksualnya. Setiap potongan ada harga sendiri yang melalui harga kapitalisme menikmati tubuh perempuan. Jadi, kekerasan itu ada harganya dan fungsional untuk media massa dan kapitalis pemilik modal sebagai bagian dari model produksi media massa kapitalis. Selanjutnya ada kekerasan dan sadisme. Kekerasan media massa dapat muncul secara fisik maupun verbal bagi media televisi, dari kekerasan dengan kata-kata kasar sampai dengan siaran-siaran rekonstruksi kekerasan yang dapat ditonton di televisi. Nah, bentuk kekerasan dan sadisme media massa dengan modus yang sama di semua media massa baik cetak maupun elektronik, yaitu lebih banyak menonjolkan kengerian dan keseraman di mana tujuan pemberitaan itu sendiri. Kejahatan di media massa terdiri dari beberapa macam, seperti yang pertama, kekerasan terhadap diri sendiri, seperti bunuh diri, meracuni diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Yang kedua, ada kekerasan kepada orang lain, seperti menganiaya orang lain, membentak orang lain, sampai dengan membunuh orang lain. Yang ketiga, ada kekerasan kolektif, seperti perkelahian massal, komplotan melakukan kejahatan maupun sindikat perampokan. Dan yang keempat, ada kekerasan dengan skala yang lebih besar, seperti peperangan dan terorisme yang dampaknya memberi rasa ketakutan dan kengerian yang luar biasa kepada pemirsa. Nah, tujuan menonjolkan kengerian dan keseraman yaitu agar media massa dapat membangkitkan emosi pemirsa dan pembaca. Emosi ini menjadi daya tarik luar biasa untuk membaca atau menonton kembali acara yang sama setiap disiarkan. Emosi dapat juga berupa empati dan simpati terhadap objek pemberitaan, sehingga mendorong pemirsa dan pembaca mencurahkan perhatian yang lebih terhadap acara atau bacaan tersebut. Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter juga kejahatan seseorang atas orang lain, karena tidak seorang pun berhak menghalangi seseorang untuk karya atau mengekspresikan diri dan mengembangkan karakternya di masyarakat. Bagi media massa yang menggunakan paradigma war journalism, pembunuhan karakter ini adalah model produksi jurnalisnya, tanpa memandang apapun akibat dari pemberitaannya bagi semua pihak. Tapi, bagi media massa yang menggunakan paradigma love journalism, pemilihan terhadap berita-berita yang dapat merusak reputasi orang lain, karir orang lain, nama baik orang lain, dan kelompoknya akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Dan apabila hal itu harus dilakukan karena pembacanya mengkehendaki, maka akan diberitakan dengan santun, menyejukkan, dan berupaya tidak merugikan semua pihak yang terkait. Mengadili seseorang melalui media massa ini juga bentuk kekerasan terhadap orang lain, karena yang berhak menyatakan bersalah itu adalah pengadilan. Jadi sasaran mengadili seseorang melalui media massa ini akan membunuh karakter seseorang supaya reputasi orang tersebut menjadi rusak di depan publik. Bisa menghambat karirnya, juga akibat yang lebih besar adalah orang tersebut dipecat dari jabatan atau tugas dan pekerjaannya. Pembunuhan karakter juga terjadi di media sosial. Di media sosial ini, orang bebas mengunggah sebuah konten atau mengomentari. Orang yang mengomentari disebut netizen. Netizen seringkali memberikan komentar buruk sesuai dengan isi konten tanpa tahu kebenarannya. Hal ini juga dapat membunuh karakter orang yang ada di konten tersebut. Tayangan dan pemberitaan yang tidak bermutu. Di televisi, media massa acap kali menayangkan atau memberitakan informasi yang tidak bermutu, sampah, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya saja sinetron seperti Ikatan Cinta, Cinta Mulia, Anak Langit, dan juga Orang Ketiga. Sinetron ini semuanya hanya mengejar iklan dan mengabaikan moral keluarga dengan menyajikan tayangan-tayangan yang tidak mendidik, tidak memberi rasa hormat kepada orang tua, serta penuh konflik keluarga yang dilebih-lebihkan. Bagaimana yang telah kita ketahui kalau semua aktivitas di masyarakat itu harus bermanfaat bagi manusia pada umumnya, baik ilmu pengetahuan, seni, kreativitas, dan budaya. Semuanya itu harus mendukung bagi berkembangnya sifat budaya manusia yang bermoral dan beradab.
Persoalan aksiologi informasi menjadi sangat penting ketimbang persoalan epistemologinya. Karena pertanyaan mengapa harus tayangan itu sih yang disiarkan, kenapa sih tayangan semacam ini yang di blow up oleh media habis-habisan. Padahal tayangan itu tidak memberi apa-apa bagi masyarakat, kecuali masyarakat yang mengonsumsi sifat-sifat buruk dari informasi tersebut. Menjadi pertanyaan yang sangat mendasar dalam hal ini. Dalam hal ini, tentu orang media memiliki sejumlah jawaban yang menurut mereka benar dan subjektif bagi masyarakat umum. Tapi kembali lagi kepada penjelasan sebelum ini bahwa media massa memang telah teralienasi pada pilihannya sendiri menjadi media yang kapitalis. Sehingga mau atau tidak mau, media itu harus menjadi unit produksi kapitalis yang hanya mencari keuntungan dari melipat gandakan modal yang sudah ada tanpa harus melihat persoalan aksiologi itu sendiri. Penggunaan telepon genggam yang mencemaskan. Telepon genggam ini merupakan media komunikasi modern yang saat ini sangat bermanfaat bagi umat manusia. Tapi akhir-akhir ini HP yang berkembang lebih ke arah yang mencemaskan. Karena yang pertama ini kuantitas HP yang berkembang dalam jumlah yang sangat besar seirama dengan produsen HP memproduksi HP murah yang masa penggunaannya ini hanya terbatas. Jadi diperkirakan akan menjadi limbah yang khawatirkan di dunia. Di Indonesia sendiri HP ini selain diproduksi sendiri dari limbah masyarakat yang dimasukkan melalui Singapura dan Malaysia, ini juga masih dapat dijual kembali ke masyarakat Indonesia dengan masa pakai yang hanya sekitar 1 tahun. Yang kedua, HP ini juga berkembang ke arah disfungsi sosial, di mana penggunaan HP ini dapat merusak sendi-sendi hubungan sosial pada masyarakat. Contohnya, HP yang dipakai sebagai alat pemantik bom yang dapat meneror masyarakat itu sendiri. Dengan menggunakan SMS pun dapat digunakan untuk meneror anggota masyarakat yang lainnya dengan tujuan yang buruk tentunya, seperti melakukan penipuan, perampokan bank, dan juga sebagainya. Kadangkala penggunaan HP juga tidak sesuai dengan fungsinya dan malah menimbulkan berbagai persoalan. Contohnya ini menggunakan HP ketika mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini sangat berisiko mencederai diri sendiri dan tentunya orang lain juga. Karena SMS atau menerima telepon saat berkendara ini akan mengurangi konsentrasi pengendara itu sendiri dan mengurangi keterampilan pengendara itu sendiri. Dan apabila hal ini dilakukan akan sangat berbahaya karena sering terjadi kecelakaan di jalan raya karena pengendara tersebut ini menggunakan telepon genggam sambil menyetir sepeda motor atau mobil. Di Indonesia sendiri hal ini sudah menjadi objek pelanggaran hukum, tapi beberapa masyarakat ini masih menganggap kalau hal ini itu adalah perilaku yang sudah biasa. HP juga sering mengganggu suatu forum rapat, majelis taklim, suasana belajar di kelas, bahkan di suasana ibadah di tempat ibadah juga sering. Karena seringkali nih peserta itu menggunakan telepon di saat berada di dalam forum tersebut. Hal ini tentunya akan mengganggu konsentrasi saat mereka belajar atau melaksanakan ibadah. HP juga kadang menjadi media yang digunakan untuk hal yang tidak layak digunakan, seperti menggunakan HP untuk menipu, meneror orang lain, memarahi orang, menghasut orang, memfitnah orang, dan sebagainya. Karena orang tersebut akan menyembunyikan identitasnya dan melakukan seenak jidatnya dia sendiri kan. Dan menggunakan HP untuk menfitnah, meneror masyarakat ini kan adalah tindakan kriminal dan dapat dijerat oleh hukum. Penggunaan HP ini juga berlebihan karena meningkatkan pembelian pulsa. Karena hal ini tuh menyebabkan seseorang ini sangat boros karena terbiasa dengan bicara panjang lebar di handphone atau mengirim SMS yang berbaris-baris kan kok kalau zaman dulu tuh. Tapi kalau sekarang itu kita lebih ke internet dan kita tuh akan menghabiskan uang kita untuk membeli paket internet atau membayar tagihan wifi yang ada di rumah. Diperkirakan saat ini tuh penggunaan internet dan pulsa handphone itu melebihi anggaran perokok yang mengkonsumsikan tembakau per hari sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar real keluarga setiap hari. Kadang penggunaan internet yang berlebihan
juga tidak baik, karena kita bisa saja mengerjakan hal lain selain yang ada di handphone. Walaupun saat ini media pembelajaran masih ada yang memakai internet. Tentunya ini karena dampak COVID-19 yang kemarin dan saat ini juga masih terjadi. Penggunaan telepon untuk menipu dan porno suara. Menggunakan telepon untuk menipu dan menjual porno suara ini masalah tersendiri bagi masyarakat. Bahayanya porno suara sudah dapat dibayangkan bagaimana sih dijelaskan di muka. Namun disfungsi media macam ini merupakan hal yang sudah sering kita dapatkan di masyarakat. Seperti wanita yang menjual suara dan rayuan seksual melalui telepon genggamnya sendiri. Maksud dari wanita-wanita itu adalah untuk menjual dirinya ataupun sebagai pemuas aja gitu. Apalagi saat ini media sosial juga sudah sangat banyak gitu ya, di TikTok apalagi banyak kasus yang sudah terjadi, entah belahan dada perempuan yang disebarluaskan secara sengaja oleh pemilik akun dan lain-lain. Telepon ini juga menjadi alat utama untuk menipu masyarakat. Karena saat ini ada m-banking, ini sangat mudah bagi peretas untuk membobol ATM dari handphone, karena ATM tersebut sudah tergabung di handphone tersebut kan. Jadi dia bisa aja tuh ngambil uang tanpa diketahui oleh pemiliknya. Runtuhnya media cetak. Media cetak itu jenisnya itu ada koran, ada majalah, ada tabloid, dan lain-lain. Lalu teknologi berkembang dan ada teknologi seperti radio dan televisi. Saat munculnya radio dan televisi, banyak media cetak yang berguguran karena lebih efektif untuk mereka hanya mendengarkan lewat radio atau televisi saja, karena hal itu akan lebih cepat mendapat informasinya tanpa mereka harus membaca koran yang tulisannya itu kan kecil-kecil. Mungkin ada beberapa orang yang tidak nyaman. Di berbagai analisis juga memperkirakan bahwa salah satu pemicu kehancuran media cetak itu dari faktor televisi dan juga internet. Nah, internet ini sendiri itu masih ada sampai sekarang. Bahkan internet sendiri juga bisa menggeser televisi. Karena di internet itu masyarakat bisa memilih apa sih yang mereka cari dan apa sih yang ingin mereka ketahui. Sedangkan kalau televisi kan dia ada jadwalnya, jadi mereka tidak bisa memilih apa yang mereka inginkan gitu saat itu juga gitu. Para pembaca juga berpikir kalau mereka itu lebih mengalihkan ke media online yang lebih murah. Berita yang mereka dapat dari media cetak juga sama seperti yang ada di media online. Jadi sekarang media cetak itu beralih ke media online. Jadi koran yang tadinya dicetak jadi berubah menjadi seperti file, atau mereka unggah ke webnya mereka gitu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.